Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum ataupun publik. Perbedaan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara yang majemuk. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, di mana Indonesia terdiri dari suku, bangsa, ras, etnis, dan agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keragaman ini menyebabkan masing-masing masyarakat yang ada di Indonesia tidak mudah untuk disatukan dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini dikarenakan masing-masing suku bangsa memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki masyarakat Indonesia tersebut menyebabkan adanya perbedaan tingkah laku dan aktivitas dalam melangsungkan kehidupan kesehariannya. Kedua perbedaan tersebut yaitu tingkah laku dan aktivitas yang merupakan wujud dari ketidaksamaan sosial. Klasifikasi perbedaan sosial. Ketidaksamaan sosial merupakan perbedaan baik secara kebudayaan, tingkah laku maupun aktivitasnya antara individu atau kelompok satu dengan yang lainnya. Di Indonesia, ketidaksamaan sosial tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksamaan sosial horizontal yang atau disebut juga dengan diferensiasi sosial, merupakan perbedaan individu atau kelompok yang tidak menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan kata lain, perbedaan horizontal tidak diukur berdasarkan kualitas dari unsur-unsur yang membuat keragaman tersebut. Yang kedua, ketidaksamaan sosial vertikal atau yang disebut dengan stratifikasi sosial, merupakan perbedaan antara individu atau kelompok yang menunjukkan adanya tingkatan lebih rendah atau lebih tinggi. Dalam stratifikasi sosial ini terlihat jelas perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Kemudian munculnya ketidaksamaan sosial mengakibatkan adanya keragaman kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai fenomena keragaman dalam masyarakat. Terdapat dua pandangan dalam melihat keragaman yang ada di masyarakat. Yang pertama, keragaman yang ada di Indonesia dianggap sebagai faktor penghambat pemersatu masyarakat Indonesia. Dan kedua, keragaman dianggap sebagai kekayaan budaya di Indonesia. Dari kedua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa keragaman dapat mendapatkan hal yang positif, akan tetapi di sisi lain keragaman juga dapat menimbulkan konflik yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Kesetaraan sosial. Konsep kesetaraan merupakan sebuah konsep yang harus dipahami dalam menghadapi masyarakat yang beragam. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya konflik-konflik yang ditimbulkan. Konsep kesetaraan adalah sebuah konsep yang memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas, baik dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pada dasarnya setiap manusia antara individu satu dengan individu lainnya memiliki kesamaan hak-hak dasar. Hak-hak dasar ini disebut dengan hak-hak asasi manusia. Pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dasar tersebut bertujuan agar dapat menciptakan harmoni sosial di masyarakat. Harmoni sosial dapat diartikan sebagai sebuah kondisi di mana individu hidup berjalan dan serasi serta setiap anggota masyarakat dapat menjalani secara baik sesuai kodrat dan posisi sosialnya. Dalam mencapai harmoni sosial, maka perlu adanya peranan atau peranata-peranata sosial di masyarakat. Peranata hukum sebagai salah satu peranata yang sangat penting, merupakan lembaga yang mengontrol, mendukung, dan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Hierarki atau tingkatan sosial baik berupa ras, suku bangsa, kebangsawanan, ataupun kekayaan dan kekuasaan tidak ada dalam konsep kesetaraan. Keberagaman tidak lepas dari masalah. Masalah keberagaman yang terjadi di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan suku bangsa, bahasa, status sosial, dan mata pencaharian. Dari faktor tersebut maka akan muncul beberapa dampak negatif. Yang pertama, segmentasi kelompok. Yang kedua, konsensus yang lemah. Yang ketiga, munculnya konflik. Yang keempat, integrasi yang dipaksakan.
Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, prinsip kesetaraan perlu diterapkan. Jika prinsip kesetaraan tersebut tidak diterapkan, maka masyarakat Indonesia sangat rentan dengan adanya konflik dan kekerasan. Dan salah satu bentuk tidak diterapkannya prinsip kesetaraan ialah adanya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Di Indonesia masih banyak dijumpai berbagai konflik antara suku bangsa, antara penganut keyakinan, keagamaan, ataupun antara kelompok. Konflik yang terjadi banyak menjatuhkan korban baik jiwa ataupun raga serta harta benda. Contohnya, konflik yang terjadi di Indonesia adalah kasus Sambas, Ambon, Poso, dan Kalimantan Tengah. Masyarakat majemuk Indonesia belum menghasilkan tatanan kehidupan yang egalitarian dan demokratis. Dominasi yang dilakukan oleh sekelompok orang di Indonesia menyebabkan konflik yang dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberagaman yang terjadi di Indonesia. Harmoni sosial. Pembangunan yang merata dapat dijadikan salah satu upaya untuk menghadirkan adanya perpecahan di masyarakat. Pembangunan yang dilakukan diharapkan juga menyangkut aspek keseluruhan atau keselarasan, di mana keserasian dan keseimbangan dengan kehidupan bersama masyarakat bukan hanya dalam aspek infrastruktur saja. Dalam mewujudkan harmonisasi dan kesejahteraan bersama, maka pembangunan juga harus dilaksanakan dan diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pastilah ada. Akan tetapi, perbedaan dan keragaman sosial dalam kehidupan masyarakat bukanlah penghalang untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Salah satu jalan menciptakan keharmonisan yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan. Hal ini berkaitan dengan hak setiap orang yang ingin diperlakukan sama atau mendapat hak-haknya. Menjaga keharmonisan merupakan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat, termasuklah kita. Beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Yang pertama, adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat. Yang kedua, menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat. Yang ketiga, bersikap ramah dengan orang lain. Dan keempat, selalu berpikir positif. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.